Sahabat Muslim, tahukah Anda bahwa alam kubur bukan sekadar tempat persinggahan setelah kematian, tetapi awal dari kehidupan akhirat yang penuh misteri dan ujian? Rasulullah pernah mengingatkan kita akan pedihnya siksa kubur, bukan hanya dari perbuatan besar, tetapi juga dari perkara-perkara yang sering kita anggap sepele. Namun jangan takut, karena Islam juga memberikan jalan keselamatan. Di video ini, kita akan membahas 4 amalan mulia yang mampu menjadi penghalang siksa kubur. Semoga bisa menjadi bekal kita semua menuju akhir yang husnul khatimah. Rasulullah SAW dalam haditsnya pernah menyebutkan beberapa perkara baik yang dapat menyelamatkan muslim dari siksa kubur. Perkara tersebut juga mencakup amalan-amalan soleh seseorang, sebab bekal terbaik yang dibawa muslim untuk alam kubur kelak adalah amal solehnya. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu riwayat hadits bahwa satu hal yang senantiasa mengiringi jenazah adalah amalnya. Artinya, mengiringi mayat ke kuburannya diikuti oleh 3 perkara. Maka pulang kembali 2 perkara dan tetap tinggal bersamanya 1 perkara. Mayat diiringi oleh keluarganya, hartanya, dan amalnya. Maka pulang kembali keluarga dan hartanya dan tetap tinggal amal perbuatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siksa kubur dapat dibuktikan keberadaannya melalui keterangan hadits-hadits yang pernah disabdakan Rasulullah SAW. Salah satunya dari hadits yang mengisahkan bahwa Rasulullah SAW pernah mendengar sendiri siksa kubur yang tengah dialami penghuni kubur. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, artinya, suatu ketika Nabi Muhammad SAW berjalan melewati 2 buah kubur. Nabi kemudian bersabda, kedua penghuni kubur ini sedang disiksa, padahal ia tidak disiksa karena suatu hal yang besar. Salah satu orang ini biasa berjalan mengadu domba dan yang kedua tidak menyelesaikan kencingnya, tidak bersih beristinja dari kencing. Pedihnya siksa kubur bahkan dijelaskan dalam firman-Nya yakni surah Al-An'am ayat 93. Artinya, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata, aku akan mendatangkan seperti yang diturunkan Allah. Seandainya saja engkau melihat pada waktu orang-orang zalim itu berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, sembari berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Untuk itu, alangkah baiknya bila muslim menghindarkan diri dari perkara penyebab siksa kubur. Dikutip dari laman Kemenak Kanwil Tangerang, amal soleh yang dapat menyelamatkan dari siksa kubur adalah menjaga salat 5 waktu, bersedekah, membaca Al-Quran maupun memperbanyak zikir. Di samping itu, ada sejumlah amal lain yang diharapkan dapat mengurangi siksa kubur. 4 perkara ini jadi penghalang siksa kubur. Pertama, membaca surah Al-Mulk. Menurut Abu Utsman Kharisman dalam buku biografi dan akidah Imam Al-Muzani, membaca surah Al-Mulk tiap malam menjelang tidur menjadi salah satu amalan penyelamat seseorang dari siksa kubur. Dasar keterangan tersebut dinukil dari salah satu hadits yang disyahihkan oleh Al-Hakim dan Az-Zahabi dari sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu. Artinya, barang siapa yang membaca Tabarakalladzi biyadihil mulku, surah Al-Mulk tiap malam, Allah Subhanahu wa taala akan mencegahnya dari siksa kubur. Kami, para sahabat di masa Rasulullah SAW menamakannya Surat Al-Mani'ah yang mencegah dari azab kubur. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan kisah tentang seorang muslim yang menghadap Rasulullah SAW untuk menanyakan surah Al-Mulk kala terdengar di suatu kuburan. Kemudian, Rasulullah SAW mengatakan bahwa surah tersebut adalah penghalang azab kubur dan penyelamat Al-Munjiyah dari laknat alam barzah. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, berjuang di jalan Allah. Amalan berjuang di jalan Allah termasuk dalam amalan yang dapat menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Amalan ini merujuk pada jihad untuk membela agama Allah dan kehormatan umat Islam. Fadzalah ibn Ubaid meriwayatkan dari Rasulullah SAW, setiap yang mati akan selesai amalnya kecuali yang meninggal ketika bertugas jaga di jalan Allah. Amalnya terus tumbuh sampai hari kiamat dan ia akan aman dari fitnah kubur. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Ketiga, membaca kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah atau kalimat la ilaha illallah disebut sebagai kalimat pembeda antara umat muslim dan lainnya pada hari kiamat kelak. Di samping itu, membaca kalimat thayyibah akan mengantar pembacanya pada keselamatan dari siksa kubur. Diriwayatkan dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu yang mengutip perkataan Rasulullah SAW, orang yang selalu membaca kalimat la ilaha illallah tidak merasa takut ketika ajal tiba dan di alam kubur.
Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Hadis lain yang telah dimarfu'kan Ali bin Abi Thalib menyebutkan membaca kalimat La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali setiap harinya akan diganjarkan keselamatan dari siksa kubur. Artinya, siapa saja yang membaca kalimat La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali setiap harinya maka pasti aman dari kemiskinan, dari siksa kubur, terbuka pintu rezeki dan pintu surga baginya. Hadis riwayat Dailami, Khatib dan Abu Aliyah. Keempat, wafat pada hari Jumat. Wafat pada hari Jumat termasuk dalam salah satu perkara yang dapat menjadi penghalang seseorang dari siksa kubur. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yang mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, tidak ada seorang muslim pun, laki-laki atau perempuan, anak kecil maupun dewasa, meninggal dunia pada hari Jumat atau pada malam Jumat, melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad. Meski demikian, pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon Buya Yahya mengingatkan, kebenarannya hanya dapat dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasalnya, masih ada beberapa dosa besar yang tidak dapat diampuni olehnya. Apakah orang yang meninggal pada hari Jumat akan pasti diampuni dosanya? Belum tentu, karena mungkin masih ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Buya Yahya dikutip dari arsip.detik.com. Sebab itu Buya Yahya berpendapat, hal ini sebaiknya disikapi dengan berprasangka baik, husnudzan pada orang yang wafat di hari Jumat. Bukan sebaliknya, mendorong seseorang enggan berusaha dan hanya berharap dapat meninggal pada hari Jumat. Sahabat beriman, alam kubur adalah gerbang pertama menuju kehidupan akhirat. Di sana, tak ada yang menemani kecuali amal kita sendiri. Semoga dengan memahami dan mengamalkan 4 perkara ini, membaca Al-Mulk, berjihad di jalan Allah, membasahi lisan dengan kalimat tauhid, dan terus menjaga diri dalam kebaikan, kita dijauhkan dari azab kubur yang pedih. Mari jadikan hidup ini sebagai ladang amal sebelum datang waktu yang tak bisa ditunda lagi. Jangan lupa untuk terus memperbaiki diri dan memohon ampunannya. Sampaikan ilmu ini kepada yang lain, karena mungkin melalui satu kebaikan kecil, Allah limpahkan keselamatan yang besar bagi kita di alam kubur dan akhirat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kucing adalah salah satu binatang yang disebut di dalam ilmu fikih sebagai hewan tawafin. At-tawafin bermakna berputar-putar. Disebut demikian karena memang hewan lucu satu ini selalu dekat dengan rumah dan mondar-mandir di dalamnya. Itulah sebabnya di sisi lain Rasulullah SAW membolehkan memegangnya karena kucing adalah salah satu binatang peliharaan yang suci, baik suci pada kulitnya ataupun pada bulunya. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, dari Abu Qatadah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang kucing, sesungguhnya ia tidak najis, ia hanyalah binatang yang suka keluar masuk rumah kalian. Dikeluarkan oleh imam yang 4 dan telah disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Kucing merupakan salah satu hewan yang sangat digemari oleh banyak orang di dunia. Tentu dengan wajahnya yang lucu, bulu yang halus dan menggemaskan, serta sifatnya yang manja adalah salah satu di antara banyak alasan mereka yang menyukai kucing. Tentu ada banyak fakta aneh dan unik tentang kucing, salah satunya adalah ketika ia datang saat kita sedang makan. Di sini seharusnya kita harus peka. Sadar atau tidaknya kita ternyata kucing memiliki pesan khusus yang disampaikan saat kita makan. Maka oleh karenanya jika Anda mengalami kondisi seperti ini, jangan buru-buru mengusirnya. Berpikirlah sejenak kenapa kucing itu mendatangi Anda, dan bukan orang lain yang juga tengah menyantap makanan serupa. Tahukah Anda, kucing yang datang itu ternyata membawa pesan atau tanda. Dan sekarang mari kita dengarkan 3 tanda pesan khusus kucing yang datang saat kita sedang makan sebagai berikut. Pesan pertama, kedatangan kucing merupakan pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita pada hakikat memberi. Semua rezeki yang kita dapat bukan sepenuhnya hak kita. Ada hak-hak orang lain yang seharusnya kita keluarkan, seperti zakat fitrah dan zakat harta yang wajib dikeluarkan. Tanpa menunaikan hal ini, tentu kita sebagai umat Islam belum menjalankan semua aturan yang harus ditegakkan. Dalam konteks kucing yang datang saat makan mengingatkan kita bahwa karunia Allah yang kita terima juga harus dibagi dengan makhluk lain. Artinya, dalam makanan yang kita santap, ada rezeki untuk kucing yang seharusnya kita berikan. Pesan kedua, memberi makan kepada makhluk Allah termasuk kucing merupakan kebaikan. Sesuai firman-Nya,
Allah akan melipat gandakan satu kebaikan dengan 10 kali lipat kebaikan, terlebih jika kita memberikannya dengan ikhlas. Jika berbuat baik pada manusia, seseorang kerap menginginkan balasan serupa dari orang lain. Namun tidak demikian jika manusia berbuat baik kepada kucing. Hewan ini tentu tidak bisa membalas apa yang sudah kita berikan terhadapnya. Ketika membagi makanan dengan kucing, manusia belajar bagaimana rasanya memberi dengan penuh keikhlasan. Tindakan inilah yang seharusnya kita lakukan ketika memberi sesuatu kepada orang lain. Pesan ketiga, Allah sedang memberitahu, apabila kita tidak memberi makan pada kucing itu, sebenarnya kita sedang menolak rezeki yang baru yang akan Allah berikan kepada kita. Rezeki itu luas, bukan hanya sekedar uang, tetapi meliputi semua kehidupan. Dengan 3 tanda singkat tadi, bagaimanakah sikap kita ke depan? Tentu dalam Islam dianjurkan bahwa memberi walaupun hanya seberat biji zarah tetaplah akan ada balasan yang diberikan Allah untuk kita. Hal ini berlaku bagi perbuatan baik yang dilakukan atau sebaliknya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul adzim. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melipat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Surat Al-Jaljalah ayat 7 dan 8. Sahabat yang beriman, semoga kita semua termasuk yang pandai membaca tanda-tanda tersebut dan bisa menarik hikmah dari kedatangan seekor kucing saat kita sedang menyantap makanan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.